Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ditya Melani Fauzia Batubara dengan NIM 200301118 dari kelas Agroteknologi 2 Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Nah, di sini pembuatan video ini dilakukan untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Dasar Peternakan. Dimana langsung saja di sini saya akan menjelaskan ataupun menjawab soal dari UTS Dasar Peternakan. Untuk yang pertama itu soalnya, sebutkan 5 jenis unggas unggulan asli yang ada di Indonesia beserta ciri fisik dan keunggulan produksi ternaknya. Yang pertama saya ingin berbicara mengenai ayam coop, dimana untuk karakteristiknya memiliki warna beragam, bobot badan 1200 sampai 1600 gram, memiliki bobot telurnya itu 25 sampai 35 gram. Untuk produksi telurnya tinggi dan produksi telurnya itu 50%, dan untuk keunggulannya itu lebih tahan terhadap penyakit. Untuk ayam jenis yang kedua yaitu saya ingin mengangkat ayam broiler, di mana ciri-ciri ayamnya ini memiliki ukuran badan yang relatif besar, padat, kompak, dan berdaging besar, berdaging penuh, di mana produksi telurnya rendah. Untuk kelebihannya itu yaitu dagingnya empuk, ukuran badan besar, bentuk dada lebar, dan menjadi daging dengan pertambahan bobot badan sangat cepat. Untuk yang ketiga yaitu ada itik Manila, di mana itik Manila ini memiliki ciri-ciri kaki relatif pendek dibandingkan tubuhnya, jari mempunyai selaput renang, paruhnya ditutupi oleh selaput halus yang sensitif, dan dagingnya tergolong gelap atau dark meat. Untuk keunggulannya itu kualitas dagingnya itu lebih berkualitas untuk kualitas dagingnya itu kualitas dagingnya tinggi dan juga memiliki daya turun lebih kuat dibanding unggas lainnya. Untuk yang keempat itu ada ayam Sumatera, di mana ciri-cirinya itu badan tegap, kecil dan padat, dan untuk ayam jantannya itu berkepala kecil karena tengkoraknya itu lebar, pipinya penuh atau padat, keningnya tebal. Dan untuk ayam Sumatera ini tidak memiliki adaptasi yang harus, dimana ayam Sumatera ini memiliki keunggulan dari kualitas telurnya yang tinggi. Untuk ayam Cemani yaitu dapat dilihat dari bulu, bentuk paruh, jengger, tenggorokan, dan lidah, di mana dapat dilihat dari warna bulunya itu hitam, dan sekali produksi telurnya itu bisa menghasilkan 8-15 butir telur yang menjadi keunggulan dari ayam ini. Untuk soal yang kedua yaitu sebutkan 5 jenis ternak sapi, domba, kambing ataupun kerbau unggulan asli yang ada di Indonesia beserta ciri-ciri dan keunggulannya. Yang pertama saya ingin berbicara mengenai sapi Bali, memiliki karakteristik persentase karkas dan fertilitas tinggi, berat sapi bisa mencapai 450 kg, memiliki warna coklat kemerahan, dan baik jantan maupun betina memiliki warna putih di bidang belakang paha atau pantat dan kaki bagian bawah. Dan untuk keunggulan sapi ini terletak pada tulang sapi yang relatif lebih kecil dari sapi jenis lainnya, sehingga jumlah dagingnya itu tebal. Untuk yang kedua yaitu sapi Madura, di mana sapi Madura ini persilangan dari sapi Zebu dan dengan banteng, memiliki warna merah bata, paha belakang berwarna putih, kaki depan berwarna merah muda, tanduk pendek beragam. Untuk keunggulannya tahan terhadap iklim panas, resisten terhadap serangan parasit, dan memiliki kualitas daging yang baik. Untuk yang ketiga kambing Saburai merupakan hasil persilangan dari kambing Etawa jantan dan kambing Boer jantan dan perawakan Etawa betina, di mana Saburai memiliki kekhasan keunggulan baik sisi produksi maupun reproduksi, daya tahan tubuhnya kuat terhadap penyakit, adaptasi pakannya lebih bagus, dan menjadi keunggulan dari kambing ini. Untuk karakteristiknya dapat dilihat dari warnanya coklat putih, hitam putih, putih coklat. Untuk kepala profilnya itu datar dan tebal, untuk telinga membuka, terkulai lemas ke bawah, dan tanduk kuat dan panjang. Untuk ukuran tubuh dewasanya itu untuk jantan itu lebih tinggi daripada betina, tetapi untuk panjang badannya juga begitu, di mana jantan lebih tinggi dari betina. Produksi susunya bisa mencapai 415 ml per hari. Untuk keempat, kerbau pampangan, di mana untuk kerbau pampangan ini memiliki karakteristik warna kepala hitam, leher bagian bawah berwarna putih,
di mana untuk tubuhnya dominan hitam. Untuk ukuran tubuhnya itu untuk betinanya tinggi pundak dan panjangnya itu lebih tinggi daripada untuk yang jantan. Memiliki tanduk pendek melingkar ke belakang dan arah ke dalam. Untuk keunggulan ternak ini yaitu untuk menghasilkan susu yang kemudian diolah menjadi puan atau fermentasi susu dan gula, di mana sudah diberikan hak untuk dilindungi oleh pemerintah pada tahun 2013 dan kebal terhadap penyakit dan menjadi sumber daya genetik yang menjanjikan di Palembang atau Sumatera Selatan. Untuk yang kelima yaitu domba merino, di mana domba merino ini memiliki warna putih susu kecoklat gelap dan hitam. Ekornya berkurang sedikit besar digunakan sebagai cadangan lemak. Untuk ciri-cirinya itu badan tertutup wol yang cukup tebal dan merata. Keunggulannya harga dombanya sangat mahal dibanding jenis domba lainnya, dapat bervariasi dapat sekitar 2,5 juta sampai 4,5 juta dan itu sangat tinggi dibanding jenis domba lainnya. Selain itu, keunggulannya itu produksi wolnya itu yang dihasilkan dalam setahun bisa menghasilkan 6 sampai 8 kg per tahun. Untuk yang soal keempat, saya akan melangkah soal ketiga. Untuk soal yang keempat yaitu jelaskan faktor iklim mikro dan makro apa saja yang berpengaruh pada usaha peternakan unggas dan ruminansia. Tentu ini berhubungan dengan interaksi lingkungan pada ternak yang ada, dan itu membutuhkan waktu adaptasi yang cukup lama mungkin bagi beberapa ternak. Misalnya saja ada hewan itu yang tidak bisa hidup di satu lingkungan tertentu dan jika dipindahkan secara tiba-tiba di lingkungan tersebut, misal saja dapat dari suhu, kelembapan udara, temperatur, dan dari topografinya, dan itu sangat mempengaruhi dari produksi susu, telur ataupun daging ternak yang ada, dan itu tentu mempengaruhi dalam ternak itu. Dalam pemeliharaan ternak baik itu ternak ruminansia dan ternak unggas, iklim berperan sebagai disebut dengan istilah iklim makro. Semua orang pasti sudah mendengar tentang iklim tersebut, di mana iklim itu merupakan perubahan nilai unsur-unsur cuaca, dan iklim mikro berlaku pada lingkungan terkecil tertentu, dan iklim makro itu di alam bebas atau secara luas. Untuk yang soal kelima yaitu jelaskan perbedaan spesifik antara ternak domba dan kambing. Kambing memiliki tanduk yang mengarah ke atas atau ke samping, sedangkan untuk tanduk domba melengkung itu tidak semua domba memiliki tanduk. Kambing bisa memakan daun-daun segar, pucuk daun memakannya dengan agak berdiri, sedangkan domba makan dengan cara merumput, mencari rumput yang pendek di permukaan tanah. Nah, kita kembali ke soal nomor 3 yaitu gambarkan saluran pencernaan ayam dan sapi, nama, organ dan fungsinya. Di sini saya sudah menyediakan buku gambar dan menggambarnya. Ini untuk gambar dari sistem pencernaan dari ternak unggas dan ruminansia, di mana untuk ternak unggas nama organnya itu terdiri dari mulut, esofagus, lambung, large intestine atau usus besar, dan small intestine atau usus kecil. Untuk fungsinya itu untuk rongga mulut sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Untuk esofagus, saluran fleksibel yang menghubungkan mulut dengan ingluvies sebagai penyimpan makanan sementara. Dan untuk lambung sebagai
Pencernaan makanan terjadi di duodenum sebagai penyerapan nutrisi, dan di usus besarnya itu tempat terakhir penyerapan nutrisi, yaitu asam amino dan karbohidrat yang terbatas. Sedangkan untuk ternak ruminansia memiliki sistem pencernaan yang lebih kompleks, di mana terdiri dari mulut, esofagus, lambung, small intestine, dan large intestine. Sedangkan untuk perbedaannya itu ada di lambung. Untuk lambung ternak ruminansia terdiri dari rumen, retikulum, omasum, dan abomasum yang memiliki fungsi masing-masing, di mana rumen atau perut besar sudah terjadi tempat penyimpanan sementara makanan yang sudah ditelan, dan retikulum atau perut jala berfungsi untuk mencampur makanan hingga menjadi gumpalan. Dan untuk omasum atau perut buku membantu proses penghalusan makanan secara kimiawi yang dibantu oleh kelenjar enzim dan mengurangi kadar air. Untuk abomasum atau perut masam mencerna gumpalan makanan melalui enzim dan asam klorida. Sedangkan untuk di usus halusnya berfungsi menyerap sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung. Untuk tempat pengeluarannya ada anus, yang dimana itu masih sisa ampas makanan akan dikeluarkan melalui anus. Nah, itu dia soal-soal yang ada dalam UTS dasar peternakan yang sudah saya bahas. Apabila ada kesalahan jawaban, saya mohon maaf.